Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kang Adam dengan acara Ngopi Bareng. Di sesi part yang ketiga ini, Kang Adam mau bercerita tentang sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Harapan. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu biar suasana lebih rileks. Begini Baraya, harapan di dalam sebuah kehidupan. Sewaktu kita ada tamu dan teman berbicara pada saya, begini pertanyaannya, Bang, di dalam hidup ini kita membutuhkan harapan agar lebih bermanfaat, lebih semangat lah. Tapi di sisi lain, dengan harapan itu juga orang banyak kecewa karena yang terjadi di luar ekspektasinya. Jadi pengennya kayak gini, yang terjadi kayak gitu. Pengennya kayak gini, yang terjadi kayak gitu. Nah terus itu kita nyikapinya harapan itu gimana Bang? Teman gue bertanya kayak gitu. Ya kayak gini saja, abang percaya sebuah harapan itu penting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita lebih punya semangat agar menjadi trigger. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus waspada jika kita tidak pintar menyikapi atau mengendalikan sebuah harapan itu, cita-cita bisa dikatakan, itu kita jadi gampang kecewa karena biasanya yang terjadi itu di luar kendali, bebas, hanya di luar kendali. Jadi teman-teman semua, kita perlu memahami tentang gimana sikap kita untuk menyikapi keinginan yang muncul di dalam otak kita. Itu penting banget. Gini, kita berbicara tentang apa yang sudah terjadi dulu ya, dan itu sistemnya gimana, itu penting. Semua yang terjadi itu awalnya tercetak di dalam imajinasi kita. Contohlah hotel Indonesia, sebuah lapangan sepak bola, itu awal tercipta. Sebelum tercipta itu sudah tercipta dulu. Di mana? Di dalam pikirannya arsitek. Itu sebelum terjadi. Baru kemudian dikatakan, baru terrealisasikan, terus dana dikumpulkan, gambar dibuat yang sudah ada di dalam imajinasinya arsitek. Gitu kan, pelan-pelan kita ngomong. Terus kesimpulannya apa Bang? Kayak gini, bolehlah kamu berimajinasi sedetail mungkin, sesempurna mungkin. Barangkali dengan imajinasi itu tersebut, itu menjadi tertrigger. Nah, tentang realitasnya, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ntar ada momen-momen
Jika itu terjadi, itu kita udah punya modal. Taruhlah kayak gini, di saat kita sudah mengimajinasikan sebuah keluarga, sebuah rumah yang komplit, yang detil. Ini ruang tamu di sini, ini ukurannya segini, ini berapa kamar, sampai luas rumah itu di apa ya, diukur sesempurna mungkin dalam imajinasi. Nah, di saat ada suatu kebetulan, entah datangnya dari mana, kita ada modal, ada uang segala macam, kita nggak bingung lagi. Masanya konsepnya udah tercetak. Begitu juga dengan bisnis, begitu juga dengan anak-anak, apapun. Berimajinasilah sesempurna mungkin dan kita ikuti alurnya. Dan dalam proses itu kita harus tenang. Tenangnya apa? Kita ikuti alur perjalanannya, terjadinya kayak gimana, entah 10 tahun, entah 15 tahun, itu tergantung. Kalau kasus-kasus yang sudah terjadi, biasanya kalau niat kita baik, berimajinasinya kita baik, itu didukung oleh apa? Didukung oleh oleh keadaan. Jadi kebetulan itu terjadi. Nah, itu penting. Nah, kita punya modal bahwa kita udah mengimajinasikan dengan sebaik mungkin, tinggal realisasikan. Terserah ntar yang terjadi, taruhlah 50% dulu, apa 75% dulu, apa 40% dulu, terserah. Itu tinggal perjalanan. Ya, mungkin sekian dulu itu sesi ngopi bareng dari kita, part 3 yang singkat, dan kita tidak bermaksud untuk menggurui atau gimana. Kita cuma sharing, ngobrol bareng-bareng untuk bertambah bareng, bertumbuh dan terus bertumbuh dalam kehidupan ini. Jadi kita saling berbagi kebahagiaan aja. Dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, pemirsa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kritik, saran, komen tentang pembahasan apapun, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk membantu channel kita agar terus berkembang, subscribe, like, dan share bagi teman-teman. Salam amiri saudara, antar kita belajar bareng. See you, bye-bye. Jangan lupa bahagia.